Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian sebagai makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu dekat dengan hambanya. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat. Bahkan jauh lebih dekat dari urat nadi kita sendiri. Kita selalu berharap senantiasa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Firman Allah. Artinya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Surah Al-Alaq ayat 19. Perintah ini mengandung maksud bahwa ibadah merupakan sarana bagi umat manusia untuk bisa dekat dengan Sang Pencipta. Di zaman sekarang banyak orang yang merasa dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat beberapa golongan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya adalah orang-orang keras hati, yaitu orang-orang yang suka berbicara namun jarang berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bakhil atau pelit yaitu orang yang enggan membagi hartanya. Orang yang telah mendirikan sholat tapi masih mengerjakan perbuatan keji dan munkar dan ahli maksiat termasuk golongan orang di dalamnya. Firman Allah. Artinya, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mendirikan sholat. Sholat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim. Namun, sebenarnya sholat tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi hamba yang beriman. Sholat merupakan tiang agama dan salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238, artinya, peliharalah semua salat dan salat wusta. Dan laksanakanlah salat karena Allah dengan khusyuk. Dan dalam surah An-Nisa ayat 103, artinya, selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah salat itu, sebagaimana biasa. Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sabda Rasulullah. Artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi. Perintah sholat sudah seharusnya ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya semenjak dini. Sabda Rasulullah. Artinya, perintahkanlah anak-anak kalian sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka, jika mereka tidak mau, sholat ketika mereka berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Membaca Al-Quran. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikutnya adalah dengan memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Amalan ini tidak hanya membuat kita semakin dekat dengan Sang Pencipta dan mendatangkan pahala, ini juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang semakin sabar, lapang dada, jujur, dan sebagainya.
Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk diamalkan dan dijadikan petunjuk jalan bagi orang-orang yang beriman serta bertawakal. Sebagian salaf mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran kamu akan termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran merupakan ibadah paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nu'man ibnu Bashir. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 3. Selalu bersyukur. Umat muslim diwajibkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur juga bisa menjadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Saking pentingnya, bersyukur sampai dibahas dalam 70 ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Ibrahim ayat 7. Artinya, dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. 4. Ingat kematian. Cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selanjutnya adalah selalu ingat akan mati dan tidak tergiur akan dunia yang fana. Setiap makhluk hidup pasti akan mati. Kita tidak bisa lari menjauh dari kematian karena kematian itu pasti akan menemui kita. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Sangat menakutkan jika membayangkan kematian. Karena kita sebagai manusia, masih memiliki banyak kesalahan dan dosa. Kematian pasti akan menghampiri makhluk hidup. Namun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui waktunya. Kematian sebenarnya sangat dekat, lebih dekat dari urat leher kita dan dapat secepat kilat menjemput. Oleh karena itu sebagai umat Islam sebagai hamba yang baik jangan sampai tergiur akan gemerlap dunia. Dunia hanyalah tempat singgah sementara dan hanya perkara yang fana. Hamba yang baik hanya mengingat satu perkara, yaitu janji Allah akan kehidupan akhirat yang kekal adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar memperbanyak mengingat mati. Beliau bersabda, artinya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Berdoa dan berzikir. Salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan berdoa kepadanya. Lewat berdoa, artinya seorang hamba menjalin komunikasi dengan Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Selain berdoa, berzikir juga bisa menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir dapat diamalkan selepas mengerjakan ibadah wajib dan sunnah seperti sholat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Artinya, maka, ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. 6. Dahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendahulukan Allah dalam segala aktivitas kita, hal ini juga dapat mendekatkan diri kepadanya. Sebab banyaknya kesibukan yang datang kadang membuat kita enggan beranjak, dikarenakan tugas itu belum selesai. Sehingga terkadang menjadikannya sebagai alasan untuk menunda. Kita dalam mencintai Allah tentu tidak cukup hanya berupa ucapan lisan kita yang mengatakan bahwa aku mencintaimu ya Allah, tetapi perasaan cinta itu harus kita buktikan selain dengan ucapan, tetapi dengan hati yang penuh dengan keyakinan dan juga dengan perbuatan kita yang menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam mencintai Allah dapat kita ungkapkan melalui lisan, meyakini dalam hati dan melakukan dengan tindakan.
Mengapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah telah menciptakan kita dengan penuh kasih sayang. Dalil cinta kepada Allah sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 31. Artinya, katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah. Ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Manfaat yang kita peroleh apabila kita mencintai Allah dengan sungguh-sungguh antara lain. 1. Menjadikan hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang karena merasa Allah selalu bersama kita dalam setiap keadaan. 2. Mendapatkan barakah dalam kehidupan, sehingga semakin bertambah usia kita bertambah pula kebaikan dan ketaatan kita. 3. Mendapatkan ridho dari Allah. Selama kita menjalani kehidupan ini dengan mengikuti aturan yang ditetapkan Allah maka Allah akan ridho. 4. Meningkatkan ketakwaan. Ketika kita menyatakan cinta kepada Allah maka kita akan berusaha maksimal untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mencintai Allah, maka tidak ada sesuatu baginya yang lebih dia dahulukan daripada keridoannya. Sedangkan siapa yang telah mencintai dunia, maka tidak ada sesuatu baginya yang lebih dia dahulukan daripada hawa nafsunya yang terlarang. Semoga kita bisa selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.